Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah Welcome Baby Day. Saya percaya setiap kita yang hadir di ibadah ini adalah orang-orang yang merasakan kasih Tuhan setiap harinya. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Buat setiap berkat-Mu, buat setiap anugerah-Mu yang telah kami dapatkan dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu bawa rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya karena kasih-Mu Tuhan, kami dapat hidup sampai hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, oh Yesus, kami datang kepadamu, bawa rasa syukur kami. Oh Yesus, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sungguh Engkau Bapa kami yang setia ya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu. Sebab Engkau Bapa kami yang setia, Kau Tuhan yang setia dan selalu menopang setiap kami Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang dengan lembut nyatakan, ku mau. Ini keinginan setiap kami Tuhan, kerinduan setiap kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Bapa, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, sebab Engkau Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau. Ini keinginan setiap kami Tuhan. Kau Tuhan yang setia.
selalu menopang. Kami mau terus bersyukur Tuhan Yesus. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur selamanya Tuhan, sebab Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami mau terus bersyukur Yesus. Buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Yesus, oh tiara lama ya shandara raba, takara laba raba Yesus, tiara laba ya shandara raba 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 raba. Kiara la bara 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 Yesus, sebab Engkau baik Tuhan, selalu baik, selamanya baik Tuhan. Shandara rabata kara la bara la bara la bara Yesus, kami mau terus bersyukur seumur hidup kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Syararabata kararabata kararamararama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat setiap berkat-Mu Tuhan, anugerah-Mu, buat setiap perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah kami yang berkuasa atas hidup kami ya Bapa. Shandararabata kararamararama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like. Dengan imanmu nyatakan, for you are great, you do miracles so great. There is no
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Dr. Christian Permana, spesialis bedah saraf. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anita dan juga GBI CK7 yang telah mengundang saya untuk bisa berbagi informasi pada sesi acara Welcome Baby Day kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang stroke pada bayi dan anak. Tentu menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, memangnya bisa anak atau bayi itu bisa mengalami stroke? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih stroke itu. Stroke adalah adanya tanda-tanda klinis atau gejala yang terjadi secara cepat dan mendadak. Bisa berubah defisit lokal atau global pada fungsi otak. Yang dimaksud dengan defisit lokal ini adalah adanya gangguan pada otak sebagian, misalnya ada gangguan gerak atau gangguan bicara. Sedangkan global itu kerusakan di otaknya itu lebih luas. Dan gejala ini berlangsung selama 24 jam atau lebih, atau bisa langsung menyebabkan kematian. Ini adalah pengertian dari WHO. Nah, stroke sendiri pada anak ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya perinatal stroke. Perinatal stroke ini yaitu stroke yang terjadi pada saat bayi masih di dalam kandungan. Dan yang kedua ada yang namanya stroke neonatal. Neonatal ini stroke yang terjadi pada saat bayi baru lahir hingga saat bayi tersebut berusia 28 hari. Sedangkan yang ketiga adalah namanya childhood stroke. Ya, ini stroke yang terjadi pada anak berusia 28 hari hingga 18 tahun. Kenapa 18 tahun? Karena menurut WHO anak itu usianya dari 0 sampai 18 tahun. Untuk jenis-jenis stroke sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya stroke hemorrhagic atau perdarahan. Ada namanya stroke ischemic, dan yang ketiga adalah transient ischemic attack. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau pada stroke hemorrhagic, stroke ini terjadi karena pecahnya pembuluh darah otak, sehingga adanya darah di dalam otak kita. Sedangkan yang kedua adalah stroke ischemic, ini adalah stroke yang terjadi karena adanya penyumbatan dari pembuluh darah tersebut, sehingga otak mengalami kekurangan oksigen dan juga kekurangan nutrisi, sehingga lama-lama otak tersebut akan mengalami kerusakan. Sedangkan yang ketiga adalah transient ischemic attack. Ini adalah stroke ischemic tapi dalam tempo yang singkat dan biasanya gejalanya lebih ringan. Namun tetap harus diwaspadai. Nah, ini adalah contoh dari transient ischemic attack. Kenapa kita harus waspada? Karena ini merupakan tanda awal dari bisa terjadinya stroke ischemic yang lebih berat atau yang lebih permanen. Karena pada transient ischemic attack ini biasanya aliran darahnya masih bisa lewat di dalam pembuluh darah otak, namun sudah mulai berkurang atau mulai terganggu. Jika dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan bisa terjadi stroke ischemic atau penyumbatan yang total. Nah, seberapa sering sih kasus stroke ini? Memang kasus stroke pada bayi dan anak memang tidak terlalu sering. Biasanya hanya 1-2 kasus per 100.000 anak usia di bawah 18 tahun. Sedangkan pada bayi itu bisa lebih sering lagi, yaitu sekitar 1 kasus per 3.500 kelahiran hidup. Kenapa demikian? Karena nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa penyebab dari stroke bayi dan anak. Yang pertama, memang sudah ada kelainan bawaan dari pembuluh darah otak, atau yang biasa kita sebut dengan artery venous malformation atau AVM. Yang kedua, memang si anak tersebut ada mengalami kelainan jantung bawaan. Yang ketiga, sudah ada kelainan darah bawaan. Dan yang keempat, ada yang namanya penyakit moya-moya disease. Nah, ini adalah gambaran adanya kelainan pembuluh darah otak atau yang disebut dengan AVM. Jadi, normalnya pembuluh darah otak tersebut harusnya dari arteri itu mengalir ke vena itu ada lancar, tidak ada masalah apapun. Namun pada brain AVM ini terjadi pembuluh darahnya yang semeraut. Jadi seperti kabel yang semeraut. Nah, ini sangat berpotensi sekali menjadi stroke, terutama pada yang stroke perdarahan. Karena pembuluh darah ini sangat rawan mengalami pecah. Nah, selanjutnya adalah kelainan jantung bawaan. Kenapa kok apa hubungannya kelainan jantung sama stroke? Karena kalau pada kelainan jantung bawaan, biasanya si anak mengalami gangguan irama dari jantungnya. Sehingga lama-kelamaan bisa terjadi adanya penumpukan darah atau trombus di jantung. Yang kemudian trombus tersebut bisa lepas dan bisa menyumbat ke pembuluh darah di otak dan bisa menjadi pemicu dari stroke sumbatan pada otak. Nah, begitu juga dengan kelainan darah bawaan. Salah satunya ada namanya sickle cell disease.
Kalau pada penyakit ini bentuk dari sel darah merahnya berbeda dari yang normal. Harusnya kalau normal itu seperti bulat logam seperti ini, pada gambar yang normal red blood cell, sedangkan pada sickle cell dia bentuk darahnya itu seperti bulan sabit. Nah, karena bentuk yang bulan sabit ini dia sangat rawan terjadinya penyumbatan di dalam pembuluh darah otak dibandingkan dengan bentuk sel darahnya yang bulat seperti logam. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya penyakit Moyamoya disease. Moyamoya disease ini juga suatu penyakit bawaan. Apa sih Moyamoya disease ini? Ini disebabkan karena adanya kelainan dari pembuluh darah yang mengalami penyempitan secara natural atau secara bawaan. Sehingga lama-kelamaan aliran darah ke otak itu akan berkurang terus-menerus sehingga menyebabkan bisa menjadi stroke. Selain itu juga pada moya-moya ini juga terjadi adanya pembentukan pembuluh darah baru yang tidak normal. Tujuannya memang untuk bisa menjadi suplai ke otak, namun pembuluh darah yang abnormal ini juga rawan sekali untuk terjadinya pecah sehingga menyebabkan stroke perdarahan. Nah, ini adalah gambarannya kurang lebih pada penyakit moyamoya disease. Ini gambaran pembuluh darahnya itu banyak sekali, namun kecil-kecil, dan ini kecil-kecil ini sangat rapuh dan mudah pecah. Dan ini adalah beberapa faktor resiko stroke pada anak. Sebelumnya tadi saya menyebutkan ada beberapa penyebabnya, ini juga faktor resikonya. Yang pertama ada tadi gangguan irama jantung anak, yang kedua adalah kelainan jantung bawaan, adanya kekurangan oksigen pada saat bayi lahir, tidak mendapatkan vitamin K pada saat lahir, lalu juga ada riwayat diabetes atau hipertensi pada saat ibu mengalami kehamilan, obesitas, dan juga memang ada kelainan darah seperti trombofilia atau hemofilia. Nah, sekarang ya ini salah satu poin pentingnya juga kenapa sih vitamin K itu penting pada saat bayi baru lahir. Karena pada saat bayi baru lahir itu kandungan vitamin K di dalam tubuhnya itu sangat rendah. Sedangkan vitamin K ini sangat penting untuk menjadi faktor pembekuan di dalam darah si bayi. Sehingga sangat penting sekali kita harus menambahkan suntikan atau injeksi vitamin K pada saat bayi baru lahir. Karena jika tidak, itu yang bisa terjadi di mana pada contoh kasus ini, bayi tersebut tidak mendapatkan vitamin K sehingga vitamin K saat lahirnya rendah dan terjadi perdarahan pada otaknya. Atau kita bisa bilang sebagai stroke perdarahan pada bayi baru lahir. Dan ini juga yang harus kita jaga untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, kita harus perhatikan kehamilannya. Karena jika pada ibu yang ada mengalami gestasional diabetes atau kencing manis pada saat kehamilan, lalu juga preeklamsi atau darah tinggi saat kehamilan, itu juga sangat berisiko terjadi stroke pada anak. Dan yang ketiga adalah ketubannya pecah dini atau air ketubannya pecah sebelum waktunya. Sedangkan apa sih gejalanya stroke pada bayi dan anak? Untuk stroke pada anak hampir sama seperti pada dewasa, itu bisa ada gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, lalu wajahnya miring sebelah, ada kelemahan pada tangan kaki sebelah, kesulitan untuk bicara. Jika ada tanda-tanda ini, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Sedangkan untuk gejala stroke pada bayi ini memang sedikit lebih sulit untuk dibedakan. Namun ada beberapa tanda yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah si bayi menjadi sangat lemah atau cenderung sulit dibangunkan atau tidur terus. Lalu juga kita pantau si bayi ada kelemahan pada salah satu sisi anggota geraknya. Misalnya tangan atau kaki kanannya kok terlihat lebih tidak aktif. Lalu ada kesulitan untuk mau makan. Lalu pasiennya juga nafasnya juga menjadi sesak atau malah berkurang nafasnya. Dan juga ada gangguan saraf lainnya. Nah, jika kita sudah curigai ada suatu stroke pada anak, maka kita harus lakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan apakah benar ini adalah stroke pada anak dan bayi. Dan ini adalah beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah CT scan, lalu juga kita lihat pembuluh darah otaknya, ada pemeriksaan MRI, pemeriksaan juga rekam jantungnya untuk memastikan tidak ada kelainan bawaan pada jantung, dan juga kita periksa darahnya untuk melihat apakah ada gangguan pembekuan darah atau dari bentuk sel darahnya. Untuk pengobatannya sendiri pun sama seperti stroke pada orang dewasa, kita harus secepatnya membawa ke rumah sakit karena semakin cepat semakin baik untuk bisa penyembuhannya. Untuk pengobatannya sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah stroke iskemik atau yang sumbatan, itu bisa dilakukan pemberian pengencer darah atau kita keluarkan bekuan darahnya.
Untuk stroke hemoragik atau pecah pembuluh darah, ini mungkin perlu dilakukan tindakan operasi, terutama jika gumpalan darahnya itu volumenya cukup besar. Dan yang ketiga, jika pada penyakit moyamoya disease perlu dilakukan bypass atau penyambungan pembuluh darah otak supaya membantu memberikan aliran darah yang baik ke otak. Oke, sebagai pesan dari saya untuk Bapak Ibu dan juga saudara-saudara sekalian, yang pertama yang kita harus lakukan itu tentu saja menjaga kehamilan sehat. Jadi untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, yang harus rutin berobat, terutama jika ada mengalami diabetes atau juga hipertensi pada saat kehamilan, itu harus terkontrol dengan baik. Dan yang kedua, kita harus pastikan bayi pada saat baru lahir itu mendapatkan tambahan injeksi vitamin K. Dan yang ketiga yaitu tentu saja segera dibawa ke rumah sakit jika ada tanda-tanda gejala stroke. Karena time is brain, jadi semakin cepat kita melakukan diagnosis dan juga penanganan pada pasien-pasien stroke, maka semakin besar juga harapan untuk bisa pulih kembali. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJ CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Christian Permana yang telah memberkati kita semua dengan penyampaian penjelasan perihal stroke pada bayi dan anak. Tuhan Yesus memberkati dokter dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 4 Mei 2025 pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Mongol. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Beni Lim. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM yang Adult and Young Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Buruh, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, KUL, dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat pada hari Kamis 1 Mei 2025 diliburkan dan aktif kembali pada hari Jumat 2 Mei 2025. Menara Doa 24 Jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Shalom Papa, Mama, dan adik-adik semua. Early Bird Registration sudah resmi ditutup karena kuotanya sudah terpenuhi lebih cepat dari yang direncanakan. Wah, luar biasa sekali antusiasme untuk mengikuti CK7 Kids Camp 2025. Tapi jangan khawatir, pendaftaran masih dibuka dengan harga reguler sebesar Rp850.000. Jadi, Papa dan Mama yang belum sempat daftar, yuk segera daftar sebelum kuotanya habis. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat kembali apa yang terjadi di tahun lalu. Kita akan melihat para Guardians of the Fire. Di Kids Camp tahun lalu, kami melihat anak-anak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Anak-anak memuji, menyembah, berseru, di mana hati mereka disentuh dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Suatu momen yang tak akan terlupakan. Tahun lalu, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tahun ini, Ia siap melakukannya lagi. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan di CK7 Kids Camp 2025. Kami tunggu kehadiran adik-adik semua. Untuk info lebih lanjut, Papa dan Mama bisa langsung menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di cabang masing-masing. Sampai jumpa di CK7 Kids Camp 2025. Lego, Tuhan Yesus memberkati. Get ready. Tanda sama Tuhan. Kita bilang bahwa menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta dan jangan berkata sia-sia.
info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, berjalannya ibadah Welcome Baby Day dengan begitu baik. Kami mengucap syukur, kami mendapat pengetahuan, pengenalan akan adanya stroke pada bayi dan anak. Membawa setiap kami bisa mengenali gejala, penanganan, bahkan boleh mengatasinya Tuhan. Sehingga anak-anak kami boleh lahir dengan baik, dengan benar Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Dr. Christian Permana ya Bapak, yang sudah memberkati kami dengan membagikan pengetahuan dan ilmunya, sehingga kami semua boleh diberkati. Berkati kehidupan daripada Dr. Christian, kehidupan keluarganya, profesionalnya dalam melayani banyak pasien yang ada ya Bapa. Biar kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga daripada jemaat-Mu ya Tuhan yang mengikuti ibadah Welcome Baby Day ini. Kau memberkati para suami yang ada, biar menjadi kepala keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan dan berkenan di hati-Mu ya Bapa. Kau memberkati kehidupan daripada para suami, usaha pekerjaannya dibuat berhasil senantiasa sehingga mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan dan dibutuhkan keluarga mereka. Berkati juga untuk para istri untuk tetap kuat senantiasa. Mereka menjadi calon ibu, mereka akan memiliki anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau. Berkati para istri-istri yang ada Tuhan, para ibu, biar kiranya senantiasa berada di dalam penyertaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap bayi yang ada di dalam kandungan, mungkin yang sedang dalam rinduan dan doa permohonan mereka untuk setiap anak-anak yang ada di dalam rahim mereka ya Bapa. Biar semua anak-anak itu yang dalam kandungan, mereka boleh bertumbuh dan berkembang dengan sempurna, bahkan dilahirkan dengan keadaan yang baik, tidak ada kurang suatu apapun. Dan kami percaya ya Tuhan, anak-anak ini ada terus dalam pengurapan-Mu ya Bapa, menjadi anak yang hidupnya dipenuhi dengan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko, untuk gembala CK7 Dr. Yanto, kedua hamba-Mu ini yang memimpin setiap kami, boleh terus berikan kesehatan, pelindungan Tuhan sempurna untuk keluarga besar mereka. Dan kami percaya membawa setiap kami menjadi umat dan yang layak di hadapan Tuhan. Umat-umat Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu senantiasa, menjadi murid Kristus dan menjadi penuai-penuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, mengangkat tangan, memberkati bangsa kami Indonesia, diberikan kelimpahan berkat-Mu, kemakmuran, kesejahteraan atas Indonesia dan para penduduknya. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada ya Tuhan, buat Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran, beserta kabinet dan kepala-kepala daerah yang sudah terpilih, biar kiranya mereka bekerja melayani dengan sepenuh hati, mendatangkan keadilan, kebenaran, kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.